di penghujung tahun ini kayaknya kita harus tutup statement juga gitu. Kita lagi seru-serunya ngelihat perilaku khususnya Hasto ini kan jadi buat ramai seperti ini. Kemarin kita pikir dia sudahlah gitu kan, harusnya bisa menerima dengan legowo apa yang mereka alami sekarang ini, tapi ternyata tidak bisa, karena itu memang saya pikir sudah tabiat mereka seperti itu. Yang diserang itu sayangnya terus Pak Jokowi yang seolah-olah membuat kerusakan masif di Indonesia ini, padahal selama 10 tahun ya mereka menikmati bersama karya Pak Jokowi itu semua orang tahu lah. Nah, yang dimainkan Hasto ini kan isu-isu murahan, seperti dia kemarin ketemu mantan pacarnya Kaisang segala macam itu orang pada ketawa semua. Masa sekelas sekjen PDIP, partai yang katanya begitu luar biasa itu jadi murahan, dimasuk di kelas bawah, kelas comberan seperti itu. Ya kalau soal kalah di sana sini soal pilkada kemarin ya memang konsekuensi yang dari awal sudah diperingatkan. Jangan benturan sama Pak Jokowi. Masa nggak ngukur kalah 16% di pilpres kemarin itu, walaupun kalian tidak mengakui itu, tapi itu fakta kan gitu. Nah, jadi pilkada kemarin ya sudah sebagai penghibur Jakarta, ya sudahlah dimati saja Jakarta. Jawa Tengah yang babak belur ya itu sebuah hasil akhir dari akumulasi yang kalian kerjakan sendiri. Nah ini sekarang ini kan ribut karena ditetapkan sebagai tersangka, ke sana kemari ada 10 isu kemarin KPK merilis itu gitu kan. Terus ini 1-2 hari ini katanya Hasto punya video banyak tentang kejadian korupsi. Jadi apa ya, kalau saya lihat ini sebenarnya baik, kita di bawah ini menunggu itu dibuka saja gitu, jadi supaya kita juga tahu tidak tersandera oleh kalian yang bermain di atas sana itu kan. Rakyat ini kan disandera seolah-olah punya pemimpin, punya pejabat, punya macam-macam politikus, public figure. Ternyata kan bau bangke semua itu, atau memang bangke lah sebenarnya gitu. Nah ini kalau memang mau dibuka itu bagus buat kita, sehingga orang-orang yang memang terkena di kasus yang sama, kita bisa melihat dia siapa gitu. Nah, tapi dengan catatan harusnya kalau sudah dibuka bareng-bareng, kalian sudah tidak perlu lagi aktif di ranah-ranah politik, menjadi public figure, menjadi pejabat. Jadi coba dikeluarkan rasa malunya lah yang selama ini kalian tutup-tutupi seolah-olah menjadi Arjuna, tapi ternyata kan buto hijau semua gitu kan. Ya. Jadi saya melihat ya fenomena yang tidak bagus juga adalah anak-anak Bung Karno ini. Kita tahu Bu Megawati seperti itu menjadi ketum, Jokowi direndahkan, statementnya selalu meninggikan diri seolah-olah dia aja punya kontribusi di sini gitu kan. Sama seperti statement tentang Bung Karno, jadi proklamator anak Bung Karno dan sebagainya. Yang memerdekakan Indonesia ini kan bukan cuma Bung Karno, kita respect sama Bung Karno. Saya hampir tiap tahun ziarah ke Blitar, tapi bukan gitu caranya gitu. Jadi jangan itu digotong-gotong untuk jualan, kasihan arwah Bung Karno, ya kan? Jadi harus wise lagi. Kan ada Hatta, ada Syahrir, ada ribuan pahlawan yang tidak tercantum namanya di nisan-nisan makam pahlawan itu. Mereka adalah pejuang kemerdekaan gitu. Ya kalau belakangan diakui oleh Arab gila itu ya itu kan adalah sebuah manuver yang mereka memang mau mencari makan, kuburan aja mereka jual gitu kan. Tapi itu sudahlah ya, itu sedang berproses menjadi bangke juga sekarang ini gitu kan. Nah kembali lagi jadi tentang anak-anak Bung Karno. Waktu kampanye, waktu Pak Jokowi tidak lagi di PDIP, statement guntur katanya pokoknya menangkan Ganjar, nanti gampang ngurusin Jokowi. Jadi seolah-olah sebuah ancaman mau diapakan gitu kan, mau dihabisi, mau diapakan. Kan kita ini negara hukum, kalian itu kan orang-orang tahu hukum gitu kan. Ini sekarang malah guru juga ngomong Hasto punya banyak video yang
yang bisa ditunjukkan lagi tentang siapa-siapa yang melakukan kejahatan, apakah itu korupsi atau apa saya tidak tahu. Tapi ini kan sama saja, jadi sama-sama mau menunjukkan bisa menyandera gitu. Terus nanti bargaining gitu, jadi Hasto ini tidak diapa-apain lagi, hilang seperti itu. Ya kita memang tahu kelemahan-kelemahan yang akut di negara ini tentang hukum. Ya kita tahu bagaimana ada di rumah apa itu hakim MK, MA atau apa yang hampir 1 triliun di rumahnya. Kemarin ada upal di Universitas Islam Makassar yang jumlahnya ribuan triliun. Ini menyangkut akhlak semua gitu. Ya kan? Nah, di KPK sendiri itu ya juga tidak baik-baik saja gitu. Ada berapa 34 orang yang sudah terbukti mereka melakukan upeti, minta uang di penjara-penjara KPK itu. Sekarang cuma dimaafkan saja itu. Karena itu memang budaya-budaya yang sudah tertanam di kita, di masyarakat kita, khususnya di level-level kalian sebagai pejabat penegak hukum. Kalau masyarakat ini, kemarin saya jalan ke Blitar, ke Malang, di daerah-daerah terpencil pertanian itu, orangnya adem, lugu, dan sebagainya. Itu masih banyak masyarakat kita seperti itu. Nah, balik lagi ke urusan Hasto. Nah, ini kan apa ya, statement-statement kayak gitu itu apa ya? Masa kalian saling menyandera dengan keburukan? Sanderakan diri kalian itu dengan kebaikan. Sehingga nanti istilahnya Saiful Karim itu masuk sampai kepada tingkat kesadaran yang paling tinggi, yaitu Sidratul Muntaha. Itu artinya kesadaran yang paling tinggi. Kalau kita istilahkan di langit yang paling tinggi, di langit yang ke-7. Pada langit itu tidak ada 1, 2, 3. Yang ada itu adalah langit kesadaran 1, 2, 3 sampai 7 itu kesadaran. Kalau sudah sampai ma'rifat sampai ke sana. Nah, kita balik lagi ke urusan kita. Jadi jangan membuat gaduh. Kalian itu orang-orang politik itu bukan keturunan nenek moyang kalian yang punya negara ini. Kebetulan kalian nyemplung di politik, ya silakan. Saya memilih tidak berpolitik karena saya anggap saya tidak kuat di politik seperti itu. Nah, tapi kan bukan berarti kami ini terus kalian bodoh-bodohi saja. Nanti ada statement orang yang bilang kita ini IQ-nya 78 lah segala macam. Negara bangsa yang begitu luar biasa terus direndah-rendahkan sendiri, itu kalian yang tidak berakhlak gitu. Nah, jadi kembali kepada masalah-masalah sekarang ini, sudah tutup tahun, nanti bulan depan sudah programnya Pak Prabowo, Gibran jalan, makan gratis, apa sajalah. Sudah Pak Prabowo juga mundur selangkah untuk kebaikan. Kalau saya sih mendukung saja, koruptor pulangin aja duitnya, nanti dimaafkan. Ya banyak silang pendapat soal itu, ya silakan saja. Kalau saya sih lebih bagus dipulangin, duitnya dapat, orangnya ya hidup seperti semula saja, kita perlu lagi kita biayain dia di penjara. Terus kalau disidangkan juga dia seperti si Muiz juga kan 300 triliun kena 6,5 tahun gitu kan. Ada lagi beberapa banyak lah kan, sisa-sisa korupsinya nanti 100 miliar, dendanya cuma 2 miliar. Ya dibagi-bagi 50 miliar, sisa 50 miliar. Makanya mereka kayak berdagang saja kan semua. Dan saya sudah sampaikan beberapa kali. Coba Anda masuk ke Sukamiskin dan itu tempatnya orang berpesta pora di dalam itu. Kalau saya disuguhi kopi yang kelasnya kayak Starbucks gitu kan. Makanya croissant dan sebagainya. Nah, jadi hal-hal yang kayak gitu itu bukan lagi sudah menjadi rahasia umum, masyarakat ini sudah tahu semua. Apalagi medsos begitu luar biasa ya. Sekarang cuma kami tidak bisa apa-apa karena kami ini adalah rakyat biasa yang kalian kuyok-kuyok sebenarnya bukan tidak ngerti. Cuma kalian kan penjahat-penjahat yang dilegitimate oleh undang-undang, oleh kedudukan, oleh perangkat-perangkat lain yang kalian gunakan untuk kejahatan itu. Jadi sekali lagi, hiruk pikuknya soal perpolitikan ini kalian hentikan sajalah untuk kebaikan kita. Toh PDIP juga April 2025 nanti sudah ada kongres ya. Kalau masih Ibu Megawati mau silakan gitu. Ada berartinya ya syukur alhamdulillah. Jangan di Jokowi kalian tuduh-tuduh untuk mengacak-acak itu. Dan kalian pikir apa orang PDIP semua itu nggak geram juga ngelihat kalian sendiri. Cuma mereka kan nggak berani apa-apa.
kan sudah terbelah juga di dalam itu. Kita juga tahu kan, merasakan apa yang terjadi dari gestur mereka ya. Seperti Bambang Pacul itu orang-orang baik PDIP, mungkin ada banyak bu itu kan, tapi tidak berani nongol seperti Bambang Pacul itu. Nah, jadi ke depannya supaya masa penggantian, masa transisi Gen Z, transformasi dan sebagainya ini bisa berjalan untuk Indonesia. Jadi jangan kalian rusuhin terus seperti ini. Ya, jadi sudahi saja lah, nggak perlu apalah. Bu Megawati kalau nggak jadi ke KPK juga nggak apa-apa. Gitu. Kalau kemarin gembar-gembor terus sekarang nggak jadi, ya, mungkin sakit atau apa ya. Silakan saja lah, itu urusan kalian. Sekali lagi kami sampaikan bahwa tidak ada yang bermanfaat atas keributan itu semua. Kalau kalian target Pak Jokowi dengan keluarganya dengan segala macam usaha seperti itu, nggak bisa. Karena basicnya dia, landasan dia itu sebuah kebaikan yang begitu meluas untuk hati rakyat Indonesia. Jadi sudah tertanam di hati rakyat Indonesia, nggak bisa kalian obok-obok. Nggak mungkin kalian ngobok-ngobok yang orang memilih dia terakhir 86 juta, sementara PDIP cuma dapat 16% terakhir itu sekitar 24 juta. Nggak bisa, jadi kalian nggak bisa mengcover kebaikan yang sudah begitu meluas dengan keburukan yang kalian paksakan menjadi seolah-olah itu juga sebuah kebaikan yang lebih besar dari kebaikan Pak Jokowi. Nggak ada rumusnya, nggak bisa. Kan sekarang kalian sudah mulai satu-satu jatuh, kan itu apa yang dibilang Gus Dur, apa yang dibilang kawan-kawan yang lain. Semua orang yang menyerang kebaikan itu akan mental ke diri kalian, serangan keburukan itu akan balik pada diri kalian. Dan satu-satu sekarang yang sudah terasa. Ya, jadi sadari itu karena kita sebagai makhluk yang sama, sebagai manusia yang punya keterbatasan waktu untuk hidup. Jadi baik-baik sajalah supaya matinya husnul khotimah. Masa memilih mati suul khotimah? Sudah banyak terjadi kan gelandangan politik seperti Amin Rais, siapa lagi? Apakah mau nyusul seperti itu atau nyusul baik-baik seperti Pak Jokowi ya? Saya pikir begitu saja rekan-rekan sekalian. Jadi sekalian saya ucapkan selamat tahun baru 2025. Semoga kita lebih sehat, lahir batin, sehat untuk Indonesia. Perpolitikan kita juga bisa sehat nanti karena ini masa transisi yang sudah mulai ditapaki oleh anak-anak muda kita untuk Indonesia ke depan. Terima kasih sekali lagi. Begitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Kak.